Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda sodaka wa'da wa nasara abda wa azza zundahu wa hazamal ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat Buya Helmi, pencinta nasihat agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur mari kita haturkan kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita kenikmatan, sehingga kenikmatan itu kita dapat melaksanakan suatu aktivitas kita sehari-hari. Seraya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan aktivitas kita ibadah kepadanya, aktivitas kehidupan kita sesama manusia mendapat keredaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Buya Helmi, sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Tapi ada suatu perbuatan di mana perbuatan itu, amal ibadah kita, baik itu sholat kita, haji kita, puasa kita, zakat kita, sodako kita, apapun kebaikan kita, Allah tolak dengan penolakan yang sangat keras. Bahkan Allah masukkan hamba yang melakukan suatu perbuatan itu ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, amal ibadah kita akan ditolak oleh Allah dan kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Baik itu sholat kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, sodako kita, zikir kita, apapun kebaikannya, Allah akan tolak karena kita melakukan suatu perbuatan yang satu ini. Perbuatan yang satu, tapi lebih hina dari suatu perbuatan dosa besar yang lainnya, bahkan Allah akan masukkan ke dalam api neraka. Sahabat Buya Helmi, yang pertama yang pertama perbuatan musyrik kepada Allah. Nah, yang kedua, tingkat kedua inilah yang perbuatan yang Al-Fakir Buya Helmi dalam konten ini akan membahasnya. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, pencinta nasihat agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada suatu kisah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ada sahabat engkau yang puasanya rajin, sholatnya rajin, ibadahnya rajin, sodakohnya rajin, zakatnya rajin, sampai dia pergi berjuang fisabilillah memerangi orang Quraisy kepada engkau. Dia sedang mengalami suatu penderitaan yang sakit luar biasa antara mati dan hidup, yaitu syakaratul maut." Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, singkat cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabatnya, kemudian hasil utusannya itu disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar, yang namanya Alqamah, dia sedang syakaratul maut yang luar biasa sakitnya. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk memanggil orang tuanya. Adakah ibunya? Masih ada yang Rasul. Adakah bapaknya? Masih ada yang Rasul. Panggil ibunya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk memanggil ibunya, maka ibunya menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, jika ibunya tidak bisa berjalan, maka gotong. Jika tidak bisa juga, aku akan menghampiri orang tuanya.
Orang tua yang dimaksud ini adalah orang tua Alqamah. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, singkat cerita, ibunya Alqamah menjumpai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah menyampaikan al-khabar tentang Alqamah. Ya ibunda Alqamah, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kabar anakmu yang bernama Alqamah? Baik ya Rasul. Ya. Apakah engkau sayang? Sayang ya Rasul. Apakah engkau cinta? Cinta ya Rasul. Namanya itu seorang anak. Tapi bagaimana kabarnya sekarang? Saya tidak tahu ya Rasul, karena sudah beberapa lama saya tidak menjumpai. Sahabat Buya ini, singkat cerita Rasulullah pun bersabda, wahai ibunda Alqamah, Alqamah sedang sakaratul maut. Engkau harus menjumpai Alqamah. Alangkah kagetnya seorang ibu mendengar perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibunya tidak mau menjumpai Alqamah karena Alqamah sudah durhaka kepada ibunya. Ya Rasul, aku tidak bisa menjumpai karena Alqamah pernah mengusir aku, Alqamah pernah mencaci maki aku, dan Alqamah pernah menghardik dan durhaka kepada diriku. Singkat cerita sahabat Buya Helmi, kalau engkau tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, tidak mau menengok, bakar Alqamah. Perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya sakaratul mautnya itu selesai dan Allah akan menghukum, membalas sakit hatimu di api neraka. Tatkala Rasulullah akan membakar, mengumpulkan kayu bakar yang diperintahkan Rasul kepada sahabatnya untuk mencari kayu bakar, luluhlah hati seorang ibu. Kemudian ibunya memaafkan Alqamah dengan tingkah laku selama ini. Sahabat Buya Helmi dimanapun berada, ingat, durhaka kepada orang tua, menghardik kepada orang tua, wabil khusus ibu kita yang mengandung kita 9 bulan lamanya, memberikan kita ASI, memberikan rasa kasih sayang, hanya gara-gara sepele, hanya gara-gara minta tolong, engkau hardik. Apa peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wala takun uffin, jangan engkau berkata kepada orang tua. Itu larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka amal ibadah engkau, puasa engkau, zakat engkau, pergi haji engkau, umroh engkau, tahajud engkau, amalan perbaikan apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tolak di hadapannya karena engkau durhaka kepada orang tua. Untuk daripada itu, jangan engkau merasa sombong dengan pangkat engkau, jangan engkau merasa kaya dengan kekayaan engkau, dan jangan engkau merasa pintar dengan ilmu yang engkau dapat. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki. Jangan sekali-sekali engkau sakiti orang tua engkau. Jangan engkau berkata kepada orang tua engkau, wabil khusus ibu engkau, dan jangan engkau menghardik orang tua ibu engkau dengan hardikan yang menyakitkan hati. Amal ibadah engkau, puasa engkau, haji engkau, apapun perbuatan engkau yang di hadapan Allah menurut Allah itu baik, akan ditolak oleh Allah karena satu perbuatan kamu durhaka kepada ibu kamu yang telah melahirkan dan mendidik kamu. Kecantikan tidak ada manfaatnya karena kecantikan akan digigit, akan diambil saripatinya, kulitnya oleh ular di dalam tanah. Tulang-tulang kamu yang berasa keker akan dihapit oleh bumi dan papan. Amal ibadah engkau akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sekali lagi, Al-Fakir Buya Helmi memberikan suatu informasi dan motivasi. Jangan sekali-sekali engkau durhaka kepada ibu orang tua engkau,
karena amal ibadah engkau akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Jangan lupa like, subscribe serta komen di YouTube Buya Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.